Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bangsa dan negara. Hakikat bangsa. Bangsa atau nation adalah sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan. Bangsa adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Unsur-unsur terbentuknya negara. 1. Persamaan asal keturunan bangsa atau etnis. 2. Persamaan pola kebudayaan. 3. Tempat tinggal. 4. Sejarah. 5. Cita-cita. Teori kebangsaan. Teori Hans Kohn berarti bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras. Serbia, Israel. Teori Ernest, bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian, suatu solidaritas, dan merupakan hasil sejarah. 3. Teori geopolitik. Teori suatu kebangsaan memiliki hubungan antara wilayah geografis dengan banyak. Teori kebangsaan. Bangsa Indonesia terbentuk melalui sejarah kerajaan dan sejarah perjalanan. 2. Indonesia terbentuk atas bermacam suku, bangsa, adat istiadat, kebudayaan, dan agama dalam yang terdiri beribu-ribu pulau. Keragaman dan perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu justru merupakan suatu daya tarik kesatuan, arah kerjasama persatuan dan kesatuan. Arah kerjasama persatuan dan kesatuan sehingga keanekaragaman. Kerjasama lubur persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman tersebut kemudian dituangkan dalam suatu asas kerohanian yang merupakan suatu perbedaan, suatu jiwa yang membentuk suatu bangsa. Unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur-unsur terbentuk negara pertama adalah pengakuan dari negara lain. Kedua, rakyat. Ketiga, memiliki wilayah. 4. Pemerintah yang berdaulat. Menurut Prof. Miriam Budrianto, hakikat negara yang membedakan dengan organisasi lain sebagai berikut. Memaksa, yaitu negara memiliki kekuasaan untuk memakai kekuatan fisik secara sah agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat tercapai dan anarki dapat dicegah. Monopoli, artinya negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama, mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan untuk membayar pajak berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Kedaulatan, pengertian kedaulatan. Suprianti, Italia, Supremus Latin, Daulah Arab, Sovereignty Inggris, Sovereignty Prancis. Pengakuan kedaulatan dari negara lain terdiri dari dua. Yang pertama ada pengakuan kedaulatan secara de facto. De facto adalah pengakuan yang diberikan atas dasar kenyataan bahwa suatu negara yang diakui itu telah memenuhi unsur-unsur negara. Pengakuan de facto bersifat tetap. Pengakuan de facto bersifat sementara. Yang kedua ada pengakuan kedaulatan secara de jure. De jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Pertama, pengakuan de jure bersifat tetap, pengakuan de facto bersifat penting. Kedaulatan negara. Teori kedaulatan Tuhan. Ada 4 teori kedaulatan negara. Yang pertama teori kedaulatan Tuhan, kedua teori kedaulatan raja, ketiga teori kedaulatan negara, keempat teori kedaulatan hukum, kelima teori kedaulatan rakyat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Itu teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan yang terletak di tangan raja, yaitu teori kedaulatan raja. Yang ketiga, ada kekuasaan tertinggi terletak pada negara, yaitu teori kedaulatan negara. Yang ketiga, teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Itu teori kedaulatan hukum. Kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat. Teori kedaulatan rakyat. Syarat berdirinya suatu negara yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, pengakuan kedaulatan dari negara lain.
Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.